kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Sidang cerai perdana antara Sandi Aulia dengan David Herbowo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Seperti sudah diduga, baik Sandi maupun David tidak hadir dalam sidang yang beragendakan mediasi itu. Menurut Sandi Arifin, kuasa hukum Sandi, pemeran film I Fall I'm in Love itu tengah berlibur di Eropa bersama Claire Herbowo putrinya. Lantas bagaimana dengan pihak David Herbowo selaku tergugat? Apakah sebelum rumah tangganya dilimpahkan ke pengadilan negeri, pengusaha pertambangan itu sudah membuat kesepakatan cerai dan hak asuh Claire Herbowo, putri sematawayangnya bersama Sandi? Hari ini kita tim ya, Bang Sandy, Bang Aga, Bang Mansuri dan saya Hadi Sutrisno itu sidang perdana hari ini tanggal 3 Mei 2023 mengenai kasus perceraiannya Sandi Aulia. Hari ini disidangkan sidang perdana dan sudah dilakukan sidang perdana tersebut. Sidang perdana tersebut tadi sudah disampaikan secara administrasinya sudah lengkap, terus gugatan juga sudah lengkap, namun dari pihak tergugat sampai sidang tadi dilaksanakan belum bisa hadir, dan tadi agendanya dari majelis hakim sendiri akan menyampaikan panggilan untuk kedua kali supaya hadir di persidangan. Kemudian sidang ditunda 2 minggu dari sekarang, yaitu tanggal 17 Mei 2023. Tadi saya hubungi Mbak Sandi, kebetulan masih ada di luar negeri, lagi liburan bersama anaknya. Ada mediasi di luar persidangan kan itu? Sementara ini belum dapat kabar karena klien kami masih di luar negeri. Tapi kalau misalnya ada perkembangan lebih lanjut, kami akan sampaikan kepada teman-teman. Nanti kita lihat ya, apakah memang dari pihak majelis hakim akan tetap meminta untuk mereka melakukan upaya mediasi. Penyebab ketidakhadiran David memang tidak dikonfirmasi oleh kuasa hukumnya. Berbeda dengan Sandi yang memang tengah berada di Italia bersama Claire. Di Instagramnya, Sandi getol memposting foto liburannya bersama si kecil Claire. Kota Firenze nan indah mempesona menjadi latar belakang foto Sandi dan Claire yang tak henti menebar senyum ceria. Sandi seolah tidak ambil pusing dengan proses perceraiannya dengan David yang menjadi perbincangan netizen Indonesia karena dibumbui isu orang ketiga dan KDRT. Isu orang ketiga bener nggak sih Bang? Penyebabnya apa Bang? Pokoknya intinya mereka udah sepakat bisa baik-baik, sudah ada kesepakatan internal antara mereka, tidak ada masalah yang harus kita sampaikan di sini. Hak asuh anak mungkin tuntutan. Hak asuh anak seperti waktu itu udah juga disampaikan bahwa mereka akan mengasuh anak mereka bersama ya Mas. Ya. Sudah ada di pertemuan mereka. Harta gono gini. Harta gono. Ya. Tidak ada, aku ulangi ya, bahwa tidak ada yang namanya harta bersama ataupun gono gini, dan juga tidak ada yang namanya perebutan hak asuh anak. Hak asuh anak itu diasuh bersama antara mereka. Jadi mereka sama-sama ingin membesarkan tumbuh kembang anak tuh ya kedua orang tua itu mereka, walaupun mereka nantinya pun akan berpisah. Menikah pada Desember 2011, rumah tangga Sandi dan David terbilang harmonis. Paling tidak, sebelum Sandi melayangkan gugatan cerai, mereka tidak pernah diterpa isu miring. Namun pada awal April 2023, Sandi dan David memutuskan pisah rumah yang disusul gugatan cerai Sandi pada 11 April lalu. Karena sudah mantap bercerai, Sandi dan David seolah mengabaikan agenda mediasi yang difasilitasi oleh hakim mediator. Bahkan karena tak mau bertemu muka lewat kuasa hukumnya, Sandi menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah hadir di sidang cerai sampai putusan cerai dibacakan. Ya, tadi kita telepon waktu sekitar 15 menit sebelum dimulainya persidangan sudah menyampaikan bahwa sudah menyerahkan kepada kami secara langsung, tadi menyampaikan ke kami bahwa sudah
memberikan semuanya juga melalui surat kuasa, baik secara surat kuasa khusus dan juga surat kuasa yang kita sampaikan tadi bahwa mereka tidak akan hadir lagi di pengadilan dan menyerahkan segala keputusan kepada pihak kuasa hukum dan juga kepada majelis hakim. Jadi seandainya nanti pun hadir, paling nanti ada yang hadir paling saksi-saksi ya mas yang akan kita hadirkan. Tapi kalau dari dionya, keduanya tidak akan hadir lagi di persidangan dan sudah menyerahkan kepada kuasa hukum. Selain sibuk mengurus perceraian Sandi Aulia dengan David Herbowo, Sandi Arifin dan timnya juga dipercaya oleh musisi Virgon Tambunan untuk mengurus perceraian mantan vokalis band Last Child itu dengan Inara idola Rusli. Jam 10 pagi ini, Sandi dan tim berencana mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mendaftarkan gugatan cerai talak Virgon. Lantas apa saja bukti yang diberikan Virgon kepada Sandi untuk memperkuat alasannya menceraikan Inara? Kapan kita akan mendaftar ya mas? Rencana besok pagi ya? Besok. Rencananya besok pagi. Jadi karena kita juga baru mendaftarkan surat kuasa dan berkas juga sudah kita dapatkan. Setelah kita lihat semua domisilinya itu di Pengadilan Agama Jakarta Barat ya. Jadi mungkin insya Allah paling cepat hari ini, tapi kelihatannya udah sore, kemungkinan besok mungkin kita akan daftarkan. Jam berapa bang? Mungkin sekitar jam 10 ya mas. Namanya rencana kan kita nggak tahu kan. Tapi Mbak Irana ini pengen konsultasi lah. Kalau diajukan seperti apa, kalau tidak diajukan seperti apa yang terbaik buat Mbak Inara. Lagi saya ceritain makanya proses ceritain. Karena baru hari ini ketemu juga ya? Iya. Gimana ya? Bingung juga ngejelasinnya. Lagi tahap lah semuanya, lagi konsultasi lah. Iya. Ya. Tadi bilang nggak satu atlet, ya barang-barangnya masih banyak di rumah. Masih bolak-balik juga. Terakhir ketemu kapan? Ada deh. masih bertemu lah, masih ada hubungan komunikasi baik. Ya. Jadi masih pulang ke rumah ya? Ya kita nerima kedatangan Mbak Inara, kemudian konsultasi ya kita kasih advice yang terbaik, seperti apa baik dalam permasalahan dalam rumah tangga maupun dengan pihak terkait. Kita kasih advice yang terbaik sebaik-baiknya. Yang penting permasalahannya cepat selesai, tidak lagi ribut-ribut, tidak lagi bermasalah hukum nilai sana. Itu kira-kira yang kita berikan. Kalau permintaan itu memang sempat sebelum ini viral, saya sempat beberapa kali komunikasi sama Ustadz, bahkan sama beberapa pihak, teman-teman dari kami juga. Iya, sayangnya waktu itu mungkin karena masih lebaran, jadi orang-orang masih pada sibuk masing-masing gitu, jadi ya belum sempat termediasi. Ya sih, cuma minta ini aja, doanya aja yang terbaik buat rumah tangga saya. Terkait kliennya disomasi oleh Tenri Ajeng Anissa, Sandi Arifin ogah berkomentar. Padahal hari ini adalah tenggat waktu terakhir yang diberikan Tenri Anissa dan Milano Lubis selaku kuasa hukum untuk merespons somasi yang mereka layangkan. Somasinya udah diterima belum bang? Somasinya udah diterima belum? Belum. Makanya saya nggak mau berani komentar karena somasinya saya nggak tahu isinya apa dan permasalahannya apa. Tapi apapun itu klien kami akan kami sampaikan bila ada somasi yang menurut kami belum tahu apa yang isi dari somasi. Jadi saya nggak mau beri komentar sementara itu. Masih belum tahu ya. Tapi kalau dibilang siap mah ya harus siap dong, gimana? Masa saya lari dari masalah. Harus dihadapin. Selain Virgon, Tenri Anissa juga mensomasi Inara karena yang memposting surat pernyataan selingkuh Virgon adalah Inara. Jadi saya mewakili klien saya, Tenri Ajeng Anissa, hari ini memberikan somasi terbuka kepada Virgon dan istrinya
Ina Idola Rusli terkait dengan pemberitaan yang tidak benar selama ini yang beredar, yang sebenarnya pelakunya adalah Virgon. Memang yang menyebarkan adalah istrinya, namun kontennya sendiri itu adalah karena ada pernyataan semacam surat pernyataan yang dibuat oleh Virgon. Pengakuan itu dibuat seolah-olah bahwa orang ketiga itu adalah klien kami. Padahal tidak ada kaitannya dengan klien kami antara permasalahan mereka berdua. Dan saya tegaskan, klien kami tidak merupakan orang ketiga. Bukan pelakor seperti yang diberitakan, seperti yang dibikin di dalam pernyataan itu. Bahwa ada pun perempuan lain, ya silakan tanya Virgon, siapa sebenarnya. Tapi bukan klien kami. Tapi yang ditulis di dalam perjanjian itu adalah klien kami. Makanya klien kami sekarang jadi korban. Baik di sosial media maupun penderitaan-penderitaan sampai ke keluarganya. Termasuk ke pacarnya juga menjadi korban. Tidak ada hubungan badan saya antara saya dengan Virgon sama sekali. Sebelumnya saya sudah mau bicara, cuman di pause dulu, disuruh diam dulu. Makanya baru sekarang untuk klarifikasi. Gitu loh, Bahkan nanti. pada saat pembuatan ini pun saya tidak ada, saya tidak tahu, dan nama saya salah di sini, Pak. Nama saya Andi Tenri Ajeng Anissa, bukan Austin. Lantas apakah Tenri dan Milano serius ingin memenjarakan Virgon dan Inara? Atau Tenri, Anissa, dan Dilan kekasihnya hanya pansos lantaran mereka juga ingin eksis di industri hiburan? Sekarang juga pekerjaan saya kan juga di bidang, bisa dibilang jatuhnya di bidang entertainment ya. Sekarang mau mengajukan untuk pekerjaan itu juga sekarang saya malu gitu. Untuk ketemu orang juga, bahkan saya bisa dibilang saya udah nggak keluar dari sejak berita ini keluar, sampai ketemu keluarga yang masih dekat pun sebenarnya saya malu sih, karena tuduhan-tuduhan fitnah ini semua. Jadi bukan cuman saya aja gitu, bahkan sampai keluarga besar pun itu semua kena, bahkan teman-teman saya juga. Ya, didukung Dilan kekasihnya, Tenri Anissa tidak main-main dalam memperkarakan Virgon dan Inara. Terlepas suami istri itu tengah berkonflik, keduanya telah mencemarkan nama baik Tenri Anissa dan berdampak pula pada orang-orang di sekitar Tenri. Dilan yang bekerja di dunia entertainment mengaku banyak kehilangan job lantaran rekan bisnisnya menghubung-hubungkan dirinya dengan konflik Tenri versus Virgon dan Inara. Dan yang membuat hati Dilan semakin geram, banyak netizen yang menuding Tenri sengaja menguras harta Virgon untuk membantu perekonomian Dilan. Pacarnya dibilang makan uang dari apa? Seolah-olah dia dapat uang dari Virgon, terus ngasih ke pacarnya. Coba, sangat terlalu. Oh ya pasti dong, untuk mengkonfirmasi aja, walaupun saya cukup yakin nggak ada kayak begitu, karena dia juga kalau misalkan ada apapun itu dia juga pasti bilang ke saya. Ya karena percaya saja, dan juga memang ada bukti-buktinya kalau misalkan ternyata enggak. Cuma kan itu nggak bisa diekspos ke sini ya. Masalahnya ibu saya sampai diserang gitu loh. Sampai tante saya nggak tahu apa-apa juga diserang gitu. Sampai ada yang bilang ibu saya mati segala macem, dan dibilang tidak bisa mendidik anaknya. Kalian nggak apa-apa hujat saya, tapi tolong jangan bawa ibu saya. Jangan pernah bilang ibu saya nggak pernah bisa didik saya. Kak Inara mau pulang. Kak Inara. Jadi gimana sih Kak awal kronologisnya Kak kemarin Kak? Cukup. Jadi gimana Kak soal bantahan pihak sana yang katanya tidak mengatakan itu bukan tanda tangannya, bukan nama aslinya, salah gitu Kak. Tidak ada aliran dana, gimana sih Kak? Besok aja ya. Tak hanya Dilan kekasihnya, ibu dan tante Tenri pun menjadi bulan-bulanan netizen. Curhatan Inara yang terang-terangan menyebutnya sebagai pelakor berdampak dahsyat pada kehidupan pribadi Tenri dan orang-orang dekatnya. Padahal Tenri mengaku tidak punya hubungan apa-apa dengan Virgon kecuali sebagai mantan relasi bisnis. Tenri mengaku pernah menghandle proyek foto cover album grup band Virgon. Tapi bagaimana dengan seabrek bukti transferan dari rekening Virgon ke rekening Tenri Anissa yang dipegang Inara? Mungkinkah dalam sekali kerja sama, Tenri Anissa mendapatkan belasan kali transferan Virgon? Kamu terakhir ketemu sama Virgon kapan tadi? Udah lama dia di kafe gitu. Tapi bukan saya yang jadi pelakor. Di kafe tujuannya apa yang punya Virgon? Ada lah yang bisa kami bahas.
kami nggak bisa ngasih tahu juga. Kerjaan kah atau emang sekedar nongkrong? Juga soal kerjaan juga. Berarti saat itu hanya berdua aja ketemu di kafe. Iya. Kabarnya ada aliran dana dari Virgon segala macam. Itu nanti urusannya di pihak yang berwajib lah kalau ini sampai lanjut. Jika mengaku tidak pernah membalas chat Inara di media sosial, mungkinkah akun Tenten Anissa yang menuding Inara sebagai istri yang penuh kekurangan bukanlah akun medsos Tenri Anissa? Sah-sah saja Tenri Anissa membela diri. Yang pasti, Inara sudah melacak bukti digital terkait akun media sosial Tenri sejak tahun 2015 hingga sekarang. Benang merah terkait tabiat Tenri yang diduga bukan pertama kali merusak rumah tangga orang lain sudah disimpan Inara dan sejumlah netizen yang membantunya. Inara pun ogah menanggapi somasi Tenri. Lewat instastory-nya, Inara hanya mengutip ayat Al-Quran tentang orang zolim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang zolim. Di postingan terakhirnya, Inara pun menulis, kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kalau masih belum tahu ya, masih kabar burung lah ya. Saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Udah, nanti kita lihat nanti proses hukumnya seperti apa. Pokoknya clear, saya kasih waktu 2 kali 24 jam. Kalau enggak kita bawa ke ranah hukum. Saya tidak mau mengkomentari, oke? Karena kita lagi mau fokus untuk mengajukan proses pendaftaran gugatan. Jadi soal somasi itu saya rasa saya tidak akan menjawab dan kita lihat aja nanti proses hukumnya.